Just do it. Nggak memikirkan, ya, orang yang bad credit dan lain sebagainya akhirnya bankrupt dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka menurut perasaan, oke, just do it. Ya. Semua yang terjadi di dalam zaman daripada Nuh, yang saat ini kita bisa lihat pada saat-saat seperti ini. Dan saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang seperti Nuh. Bukan zamannya saja, tetapi kita akan menjadi orang yang seperti Nuh. Tetapi jangan kita memakai perasaan. Jangan kita melihat environment. Jangan kita melihat sesuatu mayoritas. Tetapi biarlah yang kita melihat hanya standar kebenaran daripada Allah. Di dalam ayat yang ke-13. Di dalam ayat yang ke-13. Kita telah melihat akan kejahatan manusia. Kita melihat ada orang yang benar seperti Nuh. Yang tidak berjalan dengan feeling dia. Tetapi dia berjalan dengan standar daripada Allah. Maka sekarang kita melihat akan keadilan daripada Allah. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Mungkin kita berpikir, loh kok Allah ini kok demikian ya? Allah ini kok begitu sadis? Sebenarnya saudara, kita ini melihat seharusnya bahwa Allah itu baik. Bahwa Allah telah mengutus Nuh, tidak hanya mengirimkan akan bahtera kepada Nuh, tetapi Nuh diberikan kesempatan untuk berbicara, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa sesuatu yang aneh mulai terjadi nih, ada sesuatu bahtera, ya, di mana sesuatu warning bagi mereka. Allah memberikan kesempatan 120 tahun Nuh membangun akan bahtera. Cukup waktu yang lama, kesempatan terjadi. Allah begitu besar mengasihi akan manusia. Allah melihat bahwa mereka jahat. Mereka mengirimkan Nuh supaya manusia berbalik. Dan kalau Allah tidak melakukan secepatnya, maka dari itu apa yang akan terjadi? Tidak ada satu keluarga pun mungkin yang terselamatkan. Mungkin Nuh pun, saudara, kalau dia tidak mendapatkan kasih karunia daripada Allah, maka dari itu Nuh pun, saudara, mungkin akan terjerumus juga kepada mereka. Maka dari itu yang ketiga yang saya ingin katakan kepada saudara, saudara dan saya bergantung dengan anugerah daripada Tuhan. Ada amin, saudara. Saudara dan saya bergantung. Hidup saudara dan saya ini, prinsip yang ketiga bahwa kita bergantung dengan kasih anugerah daripada Allah. Tidak peduli dengan kebaikan kita. Meskipun Nuh itu mungkin orang yang baik, tetapi tanpa kasih anugerah daripada Allah, Nuh gak akan kuat. Ada amin. Menghadapi 99,9%, Nuh tidak akan kuat. Maka itu kita ini hidup di dalam kasih anugerah Allah. Saudara yang ada di tempat ini karena kasih anugerah Allah ada di dalam kehidupan saudara. Ada amin, saudara. Saudara mendengarkan akan firman Tuhan, itu adalah kasih anugerah daripada Allah. Kalau kita ini bisa bersekutu karena itu kasih anugerah daripada Allah, maka dari itu jangan mengabaikan kasih anugerah Allah. Kalau Tuhan berbicara kepada kita, jangan kasih anugerah itu kita tolak. Kalau Tuhan itu berbicara kepada kita, biarlah kita ini menurutin. Ada amin, saudara. Tanpa kasih anugerah daripada Tuhan. Maka dari itu tadi di dalam ayat yang ke-8 dikatakan bahwa Nuh mendapat kasih anugerah, kasih karunia di mata Tuhan. Dia mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Karena disitulah kekuatan daripada Nuh. Kita bertanggung jawab terhadap terhadap standar daripada Allah, kebenaran, ya. Kita bertanggung jawab. Kita tidak tergantung daripada sekitar kita. Kita bertanggung jawab
terhadap standar daripada Allah, tidak tergantung dengan perasaan kita. Dan kita ini bergantung dengan kasih anugerah. Ada amin? Hal ini akan membuat saudara dan saya akan selalu hidup di dalam kekuatan. Saudara dan saya akan berjalan dengan kekuatan yang daripada Allah sendiri. Kita akan sampai kepada tempat di mana Tuhan menyediakan sesuatu yang baik, yang luar biasa, sesuatu yang indah, yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya. Biarlah kita memilih sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Kita memilih standar kebenaran. Kita memilih untuk selalu ada di dalam kasih anugerah daripada Allah. Jangan kita tinggalkan. Ya. Orang yang di luar daripada tiang awan dan tiang api, mereka binasa. Ada amin. Kita tidak hidup di dalam boundary daripada Allah. Kita keluar, maka dari itu kita akan binasa. Maka itu kalau kita ini ada di dalam kasih anugerah Allah, biarlah kita sungguh-sungguh. Biarlah kita pegang akan kebenaran daripada Allah itu untuk selalu ada di dalam kehidupan kita. Ada amin saudara. Apa yang saudara dan saya pilih, biarlah kita memilih sesuatu yang baik. Ada amin saudara. Saya ingin tutup di dalam suatu cerita. Ada seorang ibu yang bernama Karen. Hal ini cerita ini menjadi sesuatu yang populer, yang tenar, ya, yang dituliskan di dalam majalah Women, ya. Seorang ibu yang mempunyai anak yang bernama Michael, dan Michael ini berumur sekitar 3 tahun, ya, sekitar 3 tahun. Mereka tinggal di Tennessee. Karen pada saat Michael berumur 3 tahun, Karen dia hamil pada saat itu. Dan di dalam kehamilannya dia cek dokter, semuanya berjalan dengan baik, semuanya baik. Tapi pada saat menjelang kelahiran, ada sesuatu komplikasi di dalam kehidupan bayi yang ada di dalam kandungannya. Karen merasa sedih sekali karena dia mempunyai anak yaitu Michael, yang kedua yang dia idam-idamkan yaitu seorang wanita, perempuan maksud saya, ya. Nah, anak yang dikandungnya itu adalah wanita. Dia merasa sedih dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya anak ini lahir dengan komplikasi dan tidak bisa, ya, saya tidak tahu kira-kira komplikasinya apa. Dan akhirnya anak ini harus tinggal di hospital untuk beberapa saat. Dan semua dokter mengatakan Karen sudah pulang ke rumah. Semua mengatakan bahwa anak ini sudah tidak akan ada harapan. Para ahli dokter mengatakan anak ini nggak ada harapan. Dan Karen beserta dengan suami dan anaknya berdoa kepada Tuhan. Mereka sedih mengalami hal ini. Dan tentunya Michael yang masih kecil sering menanyakan, karena dia diberitahu bahwa kamu akan mempunyai seorang adik perempuan. Michael begitu sukacita, senang sekali. Dia kepingin untuk melihat adiknya, dan adiknya ini berada di ICU. Tidak ada satu orang pun, maksudnya anak kecil, tidak boleh anak kecil pun, ya, menghampirin. Hanya ibu dan ayahnya yang boleh berkunjung. Anak-anak tidak boleh masuk. Dan Michael, ya, yang kepingin sekali, dia selalu menanyakan kepada ibunya setelah pulang dari hospital, "Mami, mana baby, mana baby, mana baby, aku pengen lihat baby," dia katakan. Dan maminya ini nggak tahan melihat Michael, dan dokter sudah mengatakan bahwa ini anak ini nggak ada harapan. Dokter mengatakan,
udah siapkan saja, ya, untuk pemakaman. Anak ini nggak akan lama lagi. Sampai terakhir dokter mengatakan demikian. Dan benar, Karen bersama dengan suaminya menyiapkan pemakaman. Dia mengunjungi funeral home, menyiapkan semuanya, ya. Dia melihat ya mungkin apa yang the worst ya akan terjadi. Dan karena Michael satu saat dia merengek-rengek kepada maminya dan dia menangis, kepingin sekali untuk melihat adiknya. Dan maminya berpikir, masa sampai nanti anak ini meninggal, Michael nggak melihat adiknya. Dan saudara, Karen menggendong Michael masuk ke ruang ICU dan nekat di hadapan daripada nurse yang mengatakan kamu tidak boleh masuk dan lain sebagainya. Ya, Michael dikenakan pakaian apa ini hospital gown yang begitu kedodoran, ya, digendong oleh maminya untuk melihat akan baby ini. Saat itu Michael menyanyikan, ya, lagu yang mungkin saudara pernah dengar, You are my sunshine, my only sunshine. Please don't take my sunshine away. Dan saudara, pada saat Michael menyanyikan lagu ini berulang-ulang kali, miracle terjadi. Beberapa saat kemudian, setelah Michael keluar dari ruang ICU, baby ini mulai sadar dan the next day-nya dicek oleh dokter dan mengatakan baby ini normal. Saya tidak mengajarkan hal ini untuk saudara selalu berbuat nekat. Tetapi sesuatu pilihan yang akan menentukan akan akhir daripada kehidupan. Saya ingin kita melihat bahwa sesuatu keputusan yang dibuat, pilihan yang dibuat oleh Michael, pilihan yang dibuat oleh maminya untuk melakukan akan semuanya ini, membuat suatu miracle terjadi. Ada amin saudara. Apa yang ada di dalam pilihan kita, itulah yang menentukan. Nuh memilih sesuatu yang baik, maka dari itu dia mendapatkan sesuatu kehidupan. Dia memilih untuk ada di dalam bahtera. Dia membangun bahtera meskipun semuanya, meskipun perasaannya mungkin tidak berbicara hal yang sama, tetapi Nuh tetap memilih sesuatu yang baik, sesuatu yang benar. Memilih akan standar kebenaran daripada firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama.